kita semua. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kelahiran-Mu bagi kami. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiran-Mu. Engkau lahir, Engkau menjadi juru selamat bagi setiap kami yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi setiap kami lewat renungan hari ini. Kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita berjumpa kembali hari ini tanggal 25 Desember 2023 di dalam renungan harian. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 dan juga Yudas 1. Judul renungan kita adalah Cara Hidup Mempelai Kristus yang diambil dari Yudas 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Hari ini Bapak Ibu Saudara seluruh dunia merayakan hari Natal atau Christmas. Meski mayoritas tidak mengerti arti sesungguhnya dari Natal. Banyak yang merayakan sebagai hari liburan, hari kasih sayang di mana mereka saling berbagi dan menyatakan kasih. Hari menikmati makanan yang lezat-lezat. Hari merias rumah atau pekarangan dengan berbagai ornamen Natal yang meriah seperti pohon Natal dan banyak hadiah-hadiah dan lain sebagainya. Natal memang hari yang istimewa, bukan karena alasan-alasan di atas. Tetapi Natal adalah bukti kasih Allah kepada manusia yang berdosa, yang tinggal di dalam dunia yang gelap, yaitu Allah telah mengutus puteranya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem pada hari Natal yang pertama. Kelahirannya di kandang binatang dilanjutkan dengan pelayanannya memberitakan kerajaan Allah kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Namun umatnya menolak dia
dan bahkan menyalibkan dia di bukit Golgota. Namun sebetulnya dia tersalib karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, sehingga ia telah memperdamaikan manusia dengan Allah. Di atas salib ia telah menanggung dosa seisi dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 3 hari kemudian ia bangkit dari kematian. Maut telah dikalahkan, dan dengan kebangkitannya ada pengharapan bagi manusia bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ada kebangkitan bagi manusia, namun setelah kebangkitan semua manusia akan diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bagi orang yang percaya, yang setia menantikan Tuhan, mereka akan menerima mahkota dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Bagi mereka yang tidak percaya dan hidup di dalam dosa, mereka akan diperhadapkan tahta putih, di mana mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka, dan mereka akan dilemparkan ke dalam api dan mengalami kematian kedua. Wahyu 20 ayat 11-15. Kristus yang 2000 tahun yang lalu lahir dengan segala kesederhanaan di kandang binatang. Dia akan datang kembali, bukan sebagai bayi yang lemah, tetapi sebagai hakim yang adil bagi orang yang tidak percaya, sebagai Tuhan yang maha mulia yang akan menjemput mempelainya, yakni gerejanya, untuk menikmati perjamuan kawin anak domba, dan akan memerintah bersamanya di dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 5-6 mengatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudara, namun sebelum itu terjadi, gereja Tuhan harus mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus yang kudus dan yang tak bercacat celah, sehingga ketika ia menjemput, mempelainya telah siap sedia. Yudas berisikan bagaimana cara hidup mempelai Kristus di akhir zaman ini. Kata kitab Yudas yang pertama, mempertahankan iman. Sebagai mempelai Kristus, jemaat harus waspada akan pengajaran-pengajaran yang mencoba menjauhkan dari kasih Kristus. Orang-orang fasik ini berkeyakinan bahwa manusia boleh hidup sesuka hati dan tidak membutuhkan Tuhan. Jemaat harus berjuang untuk mempertahankan iman mereka dan tetap hidup dalam kasih Allah. Di ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, berdoa dalam Roh Kudus. Di ayat 20, doa merawat iman. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan di dalam roh. Dalam doa kita mengalami kedekatan dengan Tuhan dan kita dikuatkan. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berdoa dalam roh juga berarti di bawah pimpinan Tuhan, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Yang ketiga, saudara, menantikan rahmat Tuhan. Di ayat 21b,
Menanti-nantikan Tuhan berarti selalu merindukan Tuhan. Hal ini akan menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan jerat iblis. 2 Petrus 3 ayat 14. Yang keempat, bagaimana cara hidup jemaat Tuhan di akhir zaman sebagai mempelai Kristus, yaitu memiliki belas kasihan kepada mereka yang tersesat. Ayat 22 sampai 23. Sambil menjaga diri agar tidak ikut dicemarkan dan tersandung oleh keinginan-keinginan dosa. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Mari kita hidup sedemikian agar kita berkenan kepada Kristus sebagai mempelainya yang kudus dan yang tak bercacat saat Dia datang menjemput kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih, Engkau bukan saja menebus kami dari dosa. Engkau bukan saja menyelamatkan kami dari hukuman dan murka Allah, tetapi Engkau menjadikan kami mempelai Kristus, yang satu saat Engkau akan jemput dan kami akan dipersatukan dengan Kristus di dalam perjamuan kawin anak domba. Sebab itu ya Tuhan, tolong kami untuk kami bisa memelihara kekudusan, menjadi mempelai yang kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan ingatkan kami, agar kami selalu bertekun di dalam doa, agar kami selalu menanti-nantikan Tuhan, dan agar kami selalu berkarya memberitakan kerajaan Allah bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.